Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Fahmi Somplak. Yo bray, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya bray. Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh akhirnya berhasil mengungkap tersangka kasus pembunuhan terhadap warga Desa Kaju, Kecamatan Baitusalam, Aceh Besar. Tak lain pembunuhnya adalah anak kandung korban. Sosok Cut Nur Ahmalia, perempuan muda yang tega menghabisi nyawa ibu kandungnya dengan batu, dikenal sebagai sosok baik hati dan penyayang. Warga pun berkisah detik-detik tragedi berdarah itu terjadi, sempat ada teriakan keras dari rumah korban. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh menetapkan CNM, anak kandung korban pembunuhan sadis di Kecamatan Baitusalam, Kabupaten Aceh Besar. Pembunuhan tersebut dilakukan karena pelaku kesal terhadap korban. Oke bray, hari ini gua akan menceritakan tentang kasus pembunuhan yang dialami oleh seorang wanita parubaya. Dalam kasus ini membutuhkan waktu 2 bulan polisi untuk memecahkan teka-teki siapakah pelaku sebenarnya. Bagaimana kronologi lengkapnya, bagaimana kisah lengkapnya, langsung aja yuk kita simak videonya. Kisah ini diawali dengan seorang wanita parubaya bernama Evi Marina Amaliawati yang berusia 53 tahun, warga asli Sabang, Aceh. Evi ini sudah menikah dengan seorang pria bernama Teku Marwang dan telah memiliki 2 orang anak. Anak pertamanya yaitu laki-laki bernama Teku Ahmad Ardiansa yang sudah menikah. Dan anak keduanya ini bernama Cut Nur Malia berusia 25 tahun yang masih berkuliah di daerah Banda Aceh. Di dalam akun sosial medianya, Marwan, sang suami, aktif nih di bidang jasa percetakan dan kursus komputer. Sementara Evi, dia ini merupakan seorang pegawai negeri sipil dan juga berbisnis jualan pakaian. Bahkan dia pun memiliki karya sendiri nih, di mana motif pada bajunya itu diambil dari daun-daun alami yang membuatnya mendapatkan banyak prestasi serta penghargaan. Sedangkan Teku Ahmad ini berbisnis di bidang perdagangan ikan hias. Sementara Cut yang masih fokus berkuliah, agar lebih dekat dengan kampusnya, Cut pun menyewa sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kaju, Kecamatan Baitusalam, Kabupaten Aceh Besar. Di dalam rumah itu, Cut sudah menyewa rumah selama 3 tahun. Dalam 1 atau 2 minggu, orang tuanya pun selalu datang untuk menginap di rumah kontrakan menemani anaknya itu. Hingga pada tanggal 1 Januari 2024, siang harinya, seperti biasa, sang ibu pun datang berkunjung untuk menginap. Namun, pada saat itu, Cut sedang pergi jalan bersama dengan sang pacar yang bernama Reza, berusia 28 tahun. Lalu, mereka pulang ke rumah sekitar pada jam 23.00. Lantaran sudah larut malam, Cut pun bergegas masuk ke dalam kamar untuk tidur. Sekitar jam 5 subuh, tiba-tiba nih Cut berteriak histeris ketika mendapati sang ibu itu sudah bersimpah darah di dalam kamarnya. Dia pun segera menelpon Reza, lalu menceritakan kondisi sang ibu. Dan Reza bergegas nih langsung mendatangi rumah kontrakan dari kekasihnya itu. Saat Reza tiba di rumah kontrakan, Reza melihat Bu Evi ini terletak di lantai dengan darah yang sudah menggenang. Selain itu, pada kasur terdapat bercak darah. Sementara Cut masih aja menangis melihat kondisi sang ibu. Reza langsung keluar mendatangi tetangga rumah dan melaporkan kejadian ini kepada kepala desa. Lalu laporan segera dilanjutkan ke pihak kepolisian. Kalau kita lihat orangnya baik, ya kan, saling sapa, dan di tempat kita juga orangnya berbaur, ya. Si korbannya ini ya, sering berbaur. Adalah sekali-kali bertatap muka sama tetangga-tetangga di samping. Dari kamar saya terdengar 2 suara sekaligus. Suara orang tua saya memanggil salat subuh, tapi belum azan. Suara laki-laki di situ terlihat dari kamar, saya buka jendela sedikit. Suara laki-laki itu manggil atau gimana? Tolong Lia berdarah. Pihak kepolisian datang bersama dengan tim Inavis di lokasi kejadian itu. Kondisi Evi ditemukan dalam posisi terlentang dan mengalami luka parah pada bagian kepalanya. Hasil olah TKP polisi ini ditemukan adanya sebuah batu yang tidak jauh dari tubuh korban.
Pada batu itu terdapat noda darah yang diduga kuat. Batu tersebut ialah alat yang digunakan oleh pelaku pembunuhan untuk membunuh korban. Dari kejadian itu, Cut yang merupakan satu-satunya orang yang berada di rumah pada saat kejadian itu langsung dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Di dalam pengakuannya Cut, pada saat itu jam 3 dini hari pada tanggal 2 Januari 2024, Cut terbangun dan mendengar adanya suara jejak kaki seseorang yang masuk ke dalam rumahnya. Cut yang ketakutan segera nih menelpon Reza. Namun Reza menyangka jika Cut ini hanyalah berhalusinasi saja. Dia pun meminta kepada Cut untuk kembali tidur. Namun gak berselang lama, Cut melihat ada sosok jubah hitam yang menggunakan penutup muka berada di dalam rumahnya. Lalu sosok itu menghampiri dan membenturkan kepalanya ke tembok sebanyak 3 kali hingga Cut pun jatuh pingsan. Setelah siuman, disitulah ia melihat sang ibu sudah bersimbah darah dan tidak bernyawa lagi. Dari keterangan yang didapat, ada dugaan jika korban ini merupakan korban perampokan dan pembunuhan. Namun anehnya, jika ini perampokan, tidak ditemukan nih adanya barang berharga yang hilang. Sementara itu, pihak kepolisian melakukan olah TKP untuk mencari jejak pelaku kejahatan, serta mengecek tanda-tanda kerusakan, baik dari jendela ataupun dari pintu. Selain itu, ada 10 orang saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangannya. Guna mengecek kebenaran dari kesaksian para saksi, polisi mencoba nih mencocokkan dengan hasil olah TKP. Ternyata, dari 10 orang saksi, polisi menemukan adanya kejanggalan nih. Lantaran kesaksiannya tidak cocok dengan hasil olah TKP, yakni ditemukannya fakta tidak ditemukan adanya pemaksaan masuk, baik dari jendela ataupun dari pintu. Semua ditemukan dalam kondisi normal dan tidak ada kerusakan. Kejanggalan kedua, tidak ada satupun barang berharga dari korban yang ikut hilang. Bahkan perhiasan yang digunakan oleh Bu Evi masih berada pada tubuhnya. Kejanggalan ketiga, batu yang digunakan menjadi alat untuk membunuh diketahui merupakan batu biasa yang biasa ia gunakan untuk mengganjal pintu rumah dan bukan benda dari luar rumah. Dugaan jika kasus ini bukanlah perampokan dikuatkan juga dengan kesaksian dari para tetangga yang tidak mendengar adanya suara keributan. Sementara dari hasil otopsi pihak rumah sakit, jika korban mengalami luka robek pada bagian kepalanya, memar di dahi, mata kiri, rahang, leher, dada, dan luka lecet pada lengan kiri, dan memar pada jari-jarinya. Yang diduga korban ini dihantam menggunakan batu pada saat sedang tertidur dengan cara membabi buta. Setelah proses autopsi itu selesai, tubuh Bu Evi pun segera dikembalikan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan. Kasus ini pun mengharuskan polisi untuk bertindak hati-hati lantaran kasus ini minim petunjuk dan para saksi. Bahkan harus berjalan 2 bulan lamanya nih untuk polisi menyelidiki kasus ini. Seiring berjalannya penyelidikan pihak kepolisian, akhirnya polisi mendapatkan adanya titik terang saat polisi mendapatkan keterangan dari Reza yang merupakan kekasih dari Cut, di mana Cut ini pernah bercerita jika dirinya ini merasa marah dan kecewa berat kepada korban, yaitu ibu kandungnya. Sehingga kecurigaan polisi mengarah kepada anak korban. Selain itu, ditemukan juga fakta jika hasil pemeriksaan dokter psikolog, jika Cut ini memiliki kecenderungan memanipulasi keadaan dirinya untuk menghindari tanggung jawab, keras kepala, dan menunjukkan sikap impulsif atau bertindak tanpa rencana. Kesaksian dari Cut ini mulai dipertanyakan ketika dirinya mengaku telah dibenturkan kepalanya ke tembok sebanyak 3 kali. Namun, dari hasil visum tidak ditemukan nih adanya tanda-tanda kekerasan pada kepala Cut. Dengan ditemukannya beberapa bukti tersebut, serta kejanggalan itu, pihak kepolisian memeriksa Cut secara intensif nih. Tepatnya pada tanggal 29 Februari 2024, akhirnya polisi pun menetapkan Cut sebagai pelaku pembunuhan dari Ibu Evi, ibu kandungnya itu. Pada hari pembunuhan itu, Cut mengaku melakukan aksinya hanya sendirian. Dia memukul bagian kepala sang ibu berkali-kali menggunakan batu pada saat ibunya sedang tertidur. Setelah ibunya tidak bernyawa, lalu dia menelpon Reza untuk datang ke rumah dan berpura-pura menangis histeris, serta membuat cerita yang seolah-olah ada seseorang yang datang ke rumahnya.
Motif dari Cut melakukan aksi tersebut didasari dari masalah keluarga, masalah internal antara ibu dan anak yang sudah lama. Pelaku mendapati rasa kecewa dengan perilaku dari sang ibu yang kurang menyenangkan menurutnya, sehingga dia pun sakit hati. Cut merasa jika ibunya lebih menyayangi kakaknya, yaitu Teguh Ahmad Ardiansyah. Hal itulah yang mendorong Cut nekat nih melakukan pembunuhan kepada ibu kandungnya sendiri. Setelah kasus ini terungkap, ternyata banyak orang nih yang merasa heran lantaran sosok dari pelaku ini di lingkungan rumahnya memang terlihat agak lain. Seperti menyimpan masalah, nggak mau bergaul, dan suka merokok vape. Dia berani terang-terangan menikmati vape di depan para tetangganya. Jika melihat dari postingan-postingan akun sosial media dari korban, terlihat nih korban ini sangat menyayangi kedua anaknya. Namun, pendidikan yang diajarkan kepada Cut malah disalahartikan, yang membuat pembunuhan ini harus terjadi. Pada saat ini, Cut Nurmalia masih ditahan oleh pihak kepolisian. Atas perbuatannya itu, dia pun dikenakan pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan tidak berencana, dengan ancaman pidana penjara paling lama yaitu 15 tahun. Sangat disayangkan nih, kasih sayang, perhatian, dan kepedulian dari orang tua disalahartikan. Kurangnya rasa bersyukur dan iri dalam diri pelaku membuatnya menjadi anak yang durhaka. Oke Bray, semoga dari kisah ini kita belajar agar jangan pernah menjadi durhaka kepada orang tua, terlebih ibu ya. Oke, sekian dulu nih video gua hari ini. Ya udah, jangan lupa ya support gua dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Dan semoga kalian semua terhibur. Dan mohon maaf nih bila masih banyak kesalahan. Oke, kembali lagi di next video berikutnya ya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.